Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, aksi maling motor di Surabaya semakin nekat. Dua pencuri dengan tenang menggasak motor yang digunakan menjemur kasur di perumahan Ketintang Baru, Kecamatan Wonokromo. Korban mengetahui motornya raib setelah mendapati kasur yang dijemur sudah berpindah tempat. Pencurian motor ini terjadi di perumahan Ketintang Baru 15 Surabaya. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku dengan tenang melancarkan aksinya. Seorang pelaku mengawasi lokasi rumah korban dan sekitarnya, sementara pelaku lain memindahkan kasur yang dijemur di atas motor incarannya. Tak butuh waktu lama usai kasur yang dijemur dipindahkan, motor korban langsung dibawa kabur pelaku. Pemilik motor mengetahui motornya raib sekitar 30 menit kemudian saat korban melihat kasur yang dijemur dipindahkan ke tempat lain. Korban melaporkan kejadian itu ke polisi berdasarkan rekaman CCTV di salah satu rumah warga. Ditinggal sebentar, kami jemur ini kasur dua. Di sini yang kursi ini dilebarkan, terus sepeda motor ya maksudnya supaya nggak dibawa, kasurnya ditutupi sama kasur itu. Nah, kita nggak tahu, saya di dalam laya-laya itu, terus tahu-tahu suami kok kosong ya, kok kosong gitu. Terus teriak-teriak sepeda motornya nggak ada, Mas. Itu. Terus kebetulan mungkin CCTV-nya lihatnya itu karena ketutupan pohon kemarin itu di remang-remang. Ya, tapi punya ibu depan ini ada kelihatan kalau mereka berdua putar balik gini menggambar. Menurut korban, di perumahan Ketintang Baru sudah sering terjadi pencurian motor. Selain karena kondisi perumahan yang sepi, jalan perumahan juga cukup lebar sehingga leluasa digunakan keluar masuk warga maupun pihak luar perumahan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, adu mulut mewarnai penyidikan kasus pencurian beras bantuan pemerintah yang dilakukan seorang warga di Jember. Pelaku yang mencuri karena kecewa tak lagi terdaftar sebagai warga penerima manfaat jadi sasaran kemarahan pedagang yang diketahui pernah membeli beras curian dari pelaku. Kasus pencurian beras bantuan pemerintah yang terjadi di Balai Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, terus dikembangkan polisi. Pelaku Sukip Sugianto digelandang ke sejumlah toko sembako yang diduga sempat membeli dan menampung beras hasil curiannya. Merasa kesal, terancam menjadi penada beras hasil curian. Sejumlah pedagang langsung melampiaskan kemarahannya kepada pelaku. Pedagang merasa ditipu sebab pelaku mengaku disuruh menjual beras ke pasar oleh tetangganya yang baru panen. Hasil pengembangan penyidikan, pelaku mengaku telah mencuri sebanyak 5,8 kintal beras yang disimpan di gudang balai desa. Selanjutnya polisi menyerahkan sekitar 4 kuintal barang bukti beras yang berhasil diamankan untuk didistribusikan kepada mereka yang terdaftar sebagai warga penerima manfaat. Sedangkan beras yang terlanjur dijual pelaku diganti oleh Kepala Desa Gambirono. Barang bukti berupa beras ini kan program dari pemerintah untuk warga masyarakat yang kurang mampu. Hanya pengembaliannya itu kami serahkan kepada kepala desa, untuk kepala desa yang lebih berhak memberikan kepada warga masyarakat, karena di situ sudah ada data-data penerima dari beras BLT tersebut. Kira-kira jumlahnya berapa mungkin yang diserahkan kembali ke desa? Jadi yang diserahkan yang jelas lebih kurang 40, dan selanjutnya kami sisihkan untuk dijadikan barang bukti untuk persidangan di pengadilan. Barang bukti yang telah dicuri di kantor desa Gambirono ini sudah dikembalikan ke desa untuk menyalurkan ke penerima manfaat. Pak Kades, untuk pencurian sendiri sudah berapa kali kira-kira di sini? Kalau pencurian itu ada 3 kali. Dengan total hampir 6 kuintal itu ya? Iya, 6 kuintal. Terus selama ini bagaimana untuk menyiasati, menutupi kehilangan itu? Jadi kalau ada penerima manfaat ngambil uang, ngambil berasnya itu saya yang beli, saya belikan, saya ganti sesuai dengan berat beras. Jadi beras kalau 10 kilo saya ganti 10 kilo. Pencurian beras bantuan pemerintah di Balai Desa Gambirono sudah 3 kali terjadi. Terakhir terjadi pada Minggu malam. Sukip Sugianto dibekuk polisi setelah aksinya terekam kamera pengawas. Penangkapan pelaku diwarnai tangis histeris sang istri. Belakangan terungkap jika pelaku nekat mencuri beras lantaran kesal setelah tidak lagi terdaftar sebagai penerima program bantuan langsung tunai.
Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, meski hujan sudah mulai turun, namun kesulitan air bersih masih dirasakan puluhan warga di kaki Gunung Wilis, Kabupaten Madiun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, warga terpaksa mencari air di sebuah sungai yang jaraknya cukup jauh. Krisis air bersih ini dirasakan warga Desa Boda, Kecamatan Kari, Kabupaten Madiun. Setiap harinya, sejak 4 bulan lalu mereka harus ke sungai di lereng gunung mencari sumber air yang masih tersisa. Meski jalan menuju sungai sangat sulit namun tetap dilalui, tak jarang warga harus berkali-kali datang ke sungai untuk mencari air. Hal ini terpaksa dilakukan karena pipa air yang mengalir ke permukiman rusak. Air yang didapat digunakan memasak, sebagian untuk mandi, sementara mencuci dilakukan di sungai. Kondisi air di sini di Sambodak itu biasanya tiap tahun, Mas. Nggak hari ini aja udah 4 bulan ini nggak ada air bersih sama sekali, karena airnya itu cuma mengandalkan air dari pegunungan, dari saluran pemerintah lewat pipa. Jadi nggak ada yang punya sumur pribadi atau mata air dalam rumah pribadi. Jadi kami hanya mengandalkan dari rembesan air pegunungan yang disalurkan pipa, sedangkan tiap tahun pasti kekeringan. Nggak hari ini aja, kalau ini memang kekeringan panjang, tapi sebelumnya hari biasa kekeringan ini pasti terjadi. Setiap kemarau pasti cari air di sini. Tiap tahun ya, hampir berapa tahun itu sudah kering, nggak ada air. Sudah berapa bulan Pak ini kejadian? Kalau ini ya sudah 3 bulan ini nggak ada air. Lebih mungkin. Terus untuk mencukupi kebutuhan air, apa yang dilakukan warga? Ya tiap hari itu kalau mau mandi itu kan ya, cari air di sini. Nanti gantian. Selain untuk mandi, airnya untuk apa aja, Pak? Ya untuk masak aja itu, nggak ada. Untuk yang lain-lain nggak ada. Terus bantuan selama ini belum ada, Pak? Nggak. Ya selama ini belum ada. Di desa ini ada sekitar 30 keluarga yang mengalami krisis air bersih. Bantuan dari pemerintah daerah yang selama ini diharapkan belum ada. Sehingga warga berharap hujan segera turun agar sumur mereka kembali terisi air. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun. Pemuda asal Mojokerto sukses meraih cuan dari menekuni karya kerajinan topeng barongan. Saudara, tetaplah bersama kami.